Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Novi Puspitasari dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bengkulu. Kita tetap akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Nah, teman-teman, kita sudah tahu bahwa bangsa Arab sebelum Islam itu dinamakan dengan masyarakat jahiliyah atau bodoh. Tetapi pada dasarnya bangsa Arab itu memiliki karakter yang positif loh, seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan loyal terhadap pimpinan, pola hidup sederhana, ramah, kemudian ahli syair dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahiliahan mereka. Sebelum Islam datang, masyarakat memang dikenal dengan masyarakat jahiliyah atau bodoh. Bukan bodoh dalam ilmu pengetahuan ya, tapi dalam mengenal ketuhanan. Mereka senang berbuat dosa seperti membunuh bayi perempuan yang baru lahir. Karena bayi perempuan dianggap aib. Mereka menganggap bahwa anak perempuan tidak bisa diajak perang. Nah, selain itu, sistem perbudakan juga berlaku di masyarakat Arab. Para majikan memiliki kebebasan memperlakukan budaknya. Mereka punya kebebasan menyiksa dan bahkan memperlakukan budaknya seperti binatang dan barang dagangan yang bisa dijual bahkan dibunuh. Posisi budak tidak memiliki kebebasan hidup yang layak dan manusiawi. Sangat miris sekali ya teman-teman. Nah, kalau kita nah, kalau kita lihat dalam bidang agama, dalam bidang sosial kebudayaan. Kita lihat satu-satu ya. Nah, dalam bidang agama, sebelum Islam, Mekah merupakan pusat penting bagi agama-agama politeistik Arab. Ka'bah yang terletak di Mekah dianggap sebagai tempat suci yang dikunjungi oleh banyak suku dan klan Arab untuk berziarah dan menjalankan ritual keagamaan mereka. Masyarakat Mekah pada masa itu terdiri dari berbagai suku dan klan yang mempraktekkan berbagai bentuk agama politeistik. Mereka menyembah berbagai dewa dan mempercayai adanya roh-roh atau kuasa gaib yang terkait dengan alam dan benda-benda tertentu. Setiap suku atau klan memiliki dewa pelindung yang dianggap sebagai pelindung mereka dan mereka mempraktekkan berbagai ritual dan upacara keagamaan untuk memuliakan dewa-dewa tersebut. Mekah juga menjadi pusat perdagangan di semenanjung Arab, sehingga mengakibatkan kedatangan orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan agama. Pada masa itu terdapat juga komunitas Yahudi dan Kristen di Mekah meskipun jumlah mereka tidak begitu besar dibanding dengan penganut agama-agama Arab. Namun meskipun keberadaan agama yang ada, Ka'bah di Mekah tetap dianggap sebagai tempat suci yang penting dan diperlakukan dengan hormat oleh masyarakat Arab ya. Setiap tahun ribuan orang dari berbagai suku dan klan akan berkumpul di sana. Nah, kalau kita lihat lanjut dari dalam bidang bidang sosial sosial dan budaya. budaya, nah seperti yang kita tahu tadi bahwa Kalau kita masyarakat lihat Mekah dari pada bidang masa pra-Islam sosial itu dan banyak menganut budaya, berbagai bentuk agama politeistik. Mereka kalau menyembah kita banyak lihat dewa dari dan bidang menghormati sosial dan berhala-berhala budaya, yang terletak di sekitar Ka'bah. kalau Berhala kita yang lihat dari terbesar di bidang Ka'bah sosial waktu dan itu budaya, adalah Hubal yang dibawa kalau oleh kita lihat dari Lu'ay bidang al-Khuzai. sosial dan Ka'bah budaya, sendiri dianggap sebagai tempat suci yang dihormati oleh kalau kita suku-suku lihat Arab dari di bidang seluruh sosial semenanjung dan Arab. budaya, Suku-suku Arab memiliki peran yang penting dalam kalau kita kehidupan lihat dari masyarakat bidang Mekah. sosial dan Suku dan budaya, kekerabatan berperan dalam kalau struktur kita sosial, lihat dari ekonomi, dan bidang politik. sosial dan Kebanggaan budaya, dan kehormatan suku menjadi faktor yang kalau kuat kita dalam lihat dari menentukan bidang status sosial sosial dan budaya, seseorang. Mekah kalau kita adalah lihat pusat dari bidang perdagangan yang sibuk sosial pada dan masa budaya, itu. Masyarakat Mekah terlibat dalam kalau kita lihat dari aktivitas bidang perdagangan, sosial dan terutama budaya, karena lokasinya yang strategis kalau di kita jalan lihat dari bidang perdagangan utama sosial antara dan Timur Tengah budaya, dan Semenanjung Arab. kalau kita Karavan-karavan dari lihat dari berbagai bidang wilayah datang ke sosial Mekah dan untuk budaya, melakukan pertukaran barang kalau dagangan. kita lihat dari bidang Nah, sosial dan kemudian sastra lisan dan puisi merupakan bagian penting dari budaya Arab pra-Islam. Masyarakat Mekah menghargai keterampilan berpidato dan puisi yang indah.
Puisi-puisi ini dihargai dan disampaikan di tempat-tempat umum termasuk di sekitaran Ka'bah. Mereka tidak memiliki pemerintahan sentral yang kuat. Sistem kekuatan didasarkan pada pengaruh dan otoritas yang dimiliki oleh suku-suku yang dominan di kota itu. Orang-orang terkemuka dalam suku-suku ini memainkan peran penting dalam mengambil keputusan dan mempertahankan stabilitas sosial. Rasa fanatisme dan rasisme terhadap suku atau asabiyah dan sikap kebangsaan yang berlebihan dalam ranah sistem hukum cenderung menimbulkan sikap membela terhadap orang-orang yang berada dalam satu suku atau kabilahnya. Benar atau salah, ia dalam sudut pandang hukum akan lolos jika ia dinilai termasuk bagian dari kabilahnya dan akan selalu dibela mati-matian dibanding dengan orang yang berbeda dengan kabilahnya. Nah, teman-teman, inilah kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Nah, disimpulkan bahwa dari keagamaan mereka masih menyembah banyak berhala, kemudian menyembah para dewa, kemudian masih percaya dengan tahayul dan keberadaan ruh-ruh. Kemudian dari sistem sosialnya mereka memperhatikan kasta. Nah, perbudakan pada masa itu masih sangat diberlakukan luar biasa kejam. Nah, inilah masa-masa jahiliyah orang Mekah sebelum datangnya Islam. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.